yang gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Untuk suara demokrasi mengangkat judul pemilihan ketua OSIS dengan tema yang kedua yaitu gaya hidup berkelanjutan, dalam hal ini penanaman sayuran di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kewirausahaan, dalam hal ini budidaya keadilan. Dasar dari pemilihan tema tersebut, di tahun pertama sama kami juga belum melibatkan siswa dengan orang tua siswa. Kami hanya menganalisis keadaan dan karakteristik di sekolah kami untuk kemudian kami tentukan dan memilih 3 tema. Yang pertama tadi suara demokrasi dengan ingin menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu berkebinekaan global dan bernalar kritis. Kemudian selanjutnya untuk proyek yang kedua yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan menanamkan dimensi P5 yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu bernalar kritis. Kemudian untuk tema ketiga kewirausahaan, dalam hal ini budidaya ikan nila. Kebetulan di sekolah kami sudah ada tersedia kolam untuk budidaya ikan tersebut. Nah, dimensi yang ingin dicapai pada tema ini yakni mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Nah, untuk selanjutnya dalam perjalanannya hal-hal yang menarik selama proses dan persiapan pelaksanaan. Untuk yang pertama itu menurut siswa, karena setelah pelaksanaan proyek kami melakukan refleksi, hampir 80% siswa senang ketika untuk tema pertama yaitu suara demokrasi, ketika mereka berkunjung langsung ke kantor KPU. Kemudian setelah dari sana mereka melakukan debat yang disaksikan langsung oleh staf yang dari KPU. Jadi setelah mereka belajar di sana, orang dari KPU melihat hasilnya bagaimana apa yang telah didapatkan anak-anak kami setelah berkunjung ke sana dengan melakukan pemaparan visi misi dan debat kandidat. Untuk selanjutnya yang tema ketiga yang menarik di situ ketika anak-anak kami berkunjung langsung ke budidaya ikan nila yang ada di Desa Bulo. Di Desa Bulo, kemudian setelah mengundang narasumber dari Dinas Perikanan, kami alhamdulillah mendapatkan bantuan bibit ikan nila 1000 kalau tidak ingat waktu itu. Kemudian apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi? Yang pertama mungkin saya selaku Wakasipuri dulu, meskipun pada saat pelaksanaan awal belum ditemui kekurangan atau kekeliruan kami dalam hal ini penentuan waktu yang pertama itu adalah idealnya seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwa idealnya dalam 1 pekan waktu untuk P5 itu adalah 10 JP. Nah, pada saat itu saya hanya membuat alokasi waktu 6 JP dalam 1 pekan. Nah, pada saat itu ini sudah berjalan 3 pekan. Saya secara pribadi baru datang dan bergabung di SMP Muhammadiyah. Saya terus belajar dalam hal ini dari Bapak Kepala Sekolah dan dari PMM. Saya langsung menemukan kekeliruan yang telah saya susun tersebut. Dalam hal ini untuk yang pertama kali itu kami menentukan 1 hari dalam 1 pekan untuk P5. Jadi otomatis dalam 1 hari itu hanya 6 JP itu top. Jadi kurang. Setelah berjalan 3 pekan saya baru menyadari hal tersebut. Kemudian komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, para fasilitator, kami langsung mengambil inisiatif untuk melakukan kombinasi untuk pelaksanaannya, kombinasi antara penentuan 1 hari dengan sistem blok. Jadi untuk menutupi kekurangan dalam 1 pekan itu
untuk waktu yang kurang tadi. Nah, hal selanjutnya yang menjadi tantangan kami yaitu kurangnya sumber daya. Di sekolah kami itu hanya ada 10 guru. Dalam hal ini 1 guru IPA, 1 guru matematika, 1 guru bahasa Indonesia, begitupun dengan mata pelajaran yang lain. Jadi meskipun kami sudah sekuat mungkin, semaksimal mungkin menentukan alokasi waktu bahwa pada kegiatan pertama ini fasilitator yang bertanggung jawab, pada kegiatan kedua ini fasilitator yang bertanggung jawab. Namun pada pelaksanaannya terkadang misalnya saya pribadi di minggu kedua saya mendapatkan materi di P5, namun pada pelaksanaannya pada hari itu ternyata ada juga jam pelajaran saya di kelas lain. Jadi yang menjadi tanggung jawab saya pada saat itu, saya tidak bertanggung jawab melaksanakan pun P5 pada hari itu yang mana seharusnya itu tanggung jawab saya, tapi saya melaksanakan jam intra di kelas, kemudian dengan senang hati dan sukarela teman dari mata pelajaran lain yang tergabung dari tim proyek tersebut menggantikan saya. Itu mungkin merupakan ketika modul sudah siap di awal tahun semuanya. Jadi meskipun yang sudah ditentukan namanya ibu ini, bapak ini, ketika ada halangan, ketika ada modul pedoman itu bisa diambil alih oleh teman. Kemudian yang selanjutnya apa yang sudah berhasil dan masih perlu diperbaiki itu adalah selama 3 proyek ini berlangsung, kami menargetkan ke-6 dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ketiga proyek tersebut sudah berlangsung 6, dan alhamdulillah kami menganggap semoga apa yang sudah dilaksanakan anak-anak kami dan apa yang sudah terlihat tergambar dari keseharian anak kami yaitu sudah menggambarkan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau dikatakan apa yang masih perlu diperbaiki, saya pikir mulai dari sumber daya yang